Salah satu daripada ibadat yang disyariatkan pada Urus Raya Adha iaitu kurban. Pertama, dalam makalah yang kali ulun bagikan bab PDF, karena pengajian yang malamnya akan baca kitab tapi pengajian tematik ataupun memakai tema dengan tema kurban. Kurban atau udhiyah adalah nama hewan yang disembelih. Jadi udhiyahnya atau kurban ke nama perbuatan tetapi nama hewan yang disembelih pada hari raya atau hari tasyrik. Hari tasyrik hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang mana tujuan penyembelihan hewan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penamaan udhiyah diambil dari awal waktu pelaksanaannya iaitu saat waktu duha. Karena waktu pelaksanaan kurban setelah pelaksanaan salat Id iaitu pada waktu duha. Maka penamaan udhiyah dari asal kata duha. Kurban disyariatkan Allah untuk umat Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Karena Nabi ketika di Makkah masih menghadapi persoalan akidah. Jadi persoalan furu'iyah atau persoalan ibadat-ibadat fokus pensyariatannya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ketika Nabi sudah memiliki pemerintahan sendiri. Ketika Nabi sudah agama Islam sudah kuat. Ketika Nabi masih di Makkah, Islam belum menemukan pemerintahan atau kekuatan yang kuat, yang stabil, maka di Makkah lebih fokus kepada persoalan akidah. Maka pensyariatan kurban pada tahun kedua Hijriah sama seperti pensyariatan salat Idul Adha dan juga zakat harta, zakat fitrah, semua disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Penyembelihan hewan kurban yang bukan untuk tujuan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi hanya untuk tujuan makan seperti mengadakan pesta ataupun makan-makan, arisan dan sebagainya, maka tidak digolongkan sebagai kurban walaupun dilakukan pada hari raya kurban. Raya tayo natasi lumol hebo, tapi tujuan untuk perjami. Raya tayo natasi kurban hebo tapi untuk dapat walimah. Uro kelih raya dapat walimah peredara baru prelinto nyan walau tasi ba uro raya kurban tapi kan karena tujuan untuk takarrub kepada Allah maka tidak dinamakan udhiyah. Adapun berbicara tentang hukum kurban. Hukum kurban dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Memang dalam 4 mazhab ada berbeza pandangan ulama. Di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan malah wajib. Sampai ada satu hadis yang dipahami secara zahir oleh Abu Hanifah, begitu juga Imam Malik, orang yang memiliki keluasan harta maka tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, fala yakrubanna musallana, kata Nabi, maka dia jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Sampai-sampai dianggap seakan-akan bukan orang muslim. Tapi itu dalam mazhab di luar Syafi'iyah. Bila mazhab Syafi'iyah, kurban hanya hukum sunat muakkad, tidak sampai hukum wajib kecuali dengan jalan nazar ataupun ka'ui. Selama pemilik kurban tidak menazar, maka hukum kurban adalah sunat muakkad. Dan hukum kurban juga sunat kifayah. Mungkin kita sering mendengar fardu kifayah, tapi dalam istilah agama ada disebut istilah sunat kifayah. Sunat kifayah ini agama menuntut satu amal atau perbuatan ibadat yang mana seandainya ada sebahagian saja yang mengerjakan, yang lain gugur. Itu disebut sunat kifayah. Contoh sunat kifayah seperti membaca bismillah ketika makan di hidangan. Ayo tajak bakauri nah hidangan gepupul le tirorung bismillah baca, yang lain hendak payah baca ali langsung baca hujung. Nya kan sunat kifayah. Nya sunat in memandung masing-masing per orang payah kerjakan. Nya sunat kifayah sama lagi fardu kifayah. Imamnya fardu wajib, nya sunat hana wajib bagai. Konsekuensi ji ketika kurbannya sunat kifayah, menyo dalam satu keluarga tidak ada yang menyembelihkan kurban satu pun, maka satu keluarga mendapatkan hukum makruh. Tetapi bila salah satu keluarga ada yang menyembelih kurban, maka yang lain yang tidak menyembelihkan gugur hukum makruh, tetapi tidak mendapat pahala seperti yang menyembelihkannya. Yang beda.
Jadi hukum kurbannya tetap sunat muakkad dan di sunat kifayah. Miona salah siro keluarga puput yang lain gugur. Gugur sunat gugur makruh. Jadi hana li makruh. Tapi makruhnya hana sampai teruk tingkat dosa. Ya haramnya teruk tingkat dosa kan. Kemudian ketentuan kurban sunat kifayah berlaku jika dalam satu keluarga tersebut ada beberapa orang. Dia tanya nak ahli keluarga api punya udip sebatang kara, nyankan sunat kifayah hati sunat in nanti tanya. Punya dalam rumah tangga na anu, na ayah, na isteri yang salah satu anggota keluarga sembelih, yang lain ka gugur. Tapi kan gugur makna ji hana sunatkan sile dalam pom, hana le merumpak makruh. Ketentuan hukum sunnah berkurban berlaku untuk umat Nabi Muhammad, sedangkan kepada beliau sendiri hukumnya wajib seumur hidup sekali, selebihnya adalah kurban sunat. Jadi beda, termasuk khawas atau khawais, khususiat Nabi Muhammad berbeda dengan umat beliau. Untuk Nabi kurban hukum ji wajib, tapi seumur hidup 3 yang wajib, yang lain sunat. Yang untuk umat sunat hana yang wajib kecuali dengan kaoi. Sama lagi sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud punya ke Nabi wajib kan sunat. Dia katanya sunat. Kemudian siapa yang sunat berkurban? Kurban disunatkan kepada setiap orang Islam yang telah taklif. Pertama dia balik, berakal, kalian merdeka, bukan hamba sahaya, kalian memiliki sifat rusyud. Rusyud atau rasyid disebut dalam kitab-kitab fikih, maknanya orang yang terpelihara agama dan harta. Silahuddin wal mal. Dia tahu menjaga harta dan dia tahu menjaga agama. Itu disebut dengan rasyid. Orang yang memiliki sifat rasyid, balik berakal, merdeka, itu disunatkan kepada orang tersebut untuk menyembelih korban. Dan tentu ada syarat lain yang lebih penting, yaitu memiliki kemampuan. Adapun kepada yang tidak memiliki syarat-syarat tersebut, maka tidak disunatkan hukum berkurban. Hukum sunat muakkad berlaku untuk semua orang, terutama bagi yang mampu untuk berkorban. Jika mereka mampu dan tidak berkorban, maka hukumnya makruh, meninggalkan kurban makruh. Artinya syariat kurban hana beda antara mampu dan tidak mampu, sama-sama sunat. Lagi jamaah sih. Tanya tengah sakit nak sunat jamaah, sunat. Cuman dalam meninggalkan jamaah, tanya gue kira uzur kerana sakit. Orang yang hana sakit, hana uzur meninggalkan jamaah. Tanya yang sakit, gak anggap uzur. Hukum kurban sunat buh mampu, buh hana mampu. Artinya ada orang hana mampu mengikuti kurban, menumpuk pahala acid, sebab gaknya sunat ke gaknya. Cuma yang beda orang mampu dengan hana mampu, meninggalkan kurban orang yang mampu hukum ji makruh. Meninggalkan kurban orang yang tidak mampu, hukumnya tidak makruh. Adapun dari segi sunat hana beda. Mampu hana mampu tetap sunat. Menyokagasi kurban gaknya mampu atau hana mampu, berarti merumpak pahala. Tidak orang rela getunduk leura demi geblo kameng, merumpak pahala aja kan kasi kurban. Walau kegaknya hana karena anggap hana mampu, terkedi hana gesi, hana makruh. Tapi dari segi pahala tetap sama. Maka yang beda ini sagai dalam meninggalkan kurban. Orang mampu hukum ji makruh, orang hana mampu maka hana hukumi makruh. Adapun mampu dalam berkurban, kriteria mampu yang sejauh mana? Orang mampu adalah orang yang punya harta melebihi keperluan untuk dirinya dan orang yang ditanggung nafkah atau orang yang wajib dinafkahinya, mulai dari hari Idul Adha sampai hari berakhir hari Tasyrik. 4 hari ini. Hari raya Idul Adha pertama, kemudian tambah hari Tasyrik 3 hari. Melebihi harta setelah untuk kebutuhan dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi untuk keperluan hari pertama dan 3 hari berturut-turut setelahnya. Nah lebih yang berarti sunat atau anggap gaknya mampu dalam menyembelih korban. Yang hana lebih berarti hana mampu. Kan lebih semudip, beda. Yang lebih ba orang lebih harta ba wajib ke la ilam deh. Yang orang yang lebih dalam berkurban. Jadi
konsekuensi ji menyogoknya masuk dalam kriteria atau kategori mampu, berarti menyogok tinggal makruh. Menyogoknya hana masuk dalam kategori mampu, menyogok tinggal hana makruh. Berbeda dengan masalah fitrah. Menyogok fitrah, kewajiban mengeluarkan zakat fitrah jika seseorang punya harta melebihi kebutuhan sendiri dan orang yang wajib dinafkahi mulai malam hari raya sampai esok. Yang menyogok zakat fitrah. Malamnya malam kari takbir, ka pengumuman dari pemerintah bahwa malamnya kada bilun. Kata meraya yang menyogok harta tanya melebihi untuk kebutuhan malamnya dan singa, yang wajib bertubit zakat fitrah. Yang sep kera bertubit kera, sep ke anak bertubit ke anak dan ke perumah. Yang sep ke anak dan perumah kera sakai sep ke bertubit ke kera mendang. Tapi menyogok kurban kan untuk malam raya dan uro tak kalian tamah lero tu uro tasyrik. Mumpung kan? Jadi kriteria mampu ji beda antara zakat fitrah dengan kurban. Yang zakat fitrah patokan ji hanya 1 hari 1 malam. Yang kurban 1 hari plus 3 hari tasyrik. Itu 4 hari patokan ni. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah pada malam dan hari Idul Fitri. Maka harta lebih yang dijadikan pijakan adalah harta melebihi kebutuhan pada malam dan hari tersebut. Berbeda dengan kurban. Kurban kesunahannya berlaku mulai dari hari raya pertama sampai 3 hari tasyrik sesudahnya. Maka harta yang dijadikan pijakan sebagai harta yang lebih, yaitu tinjauan dari 4 hari tersebut. Memang ada sebahagian lagi pendapat ulama yang menjadikan patokan untuk 1 hari 1 malam saja, bukan 4 hari 4 malam. Tapi mayoritas ulama mengatakan patokan dianggap mampu bila melebihi harta, melebihi daripada 4 hari 4 malam.